Biasanya, jalur taman itu berat, jadi membutuhkan persiapan dasar yang matang. Jalur saya ringan, namun tetap cukup kuat. Saya menganggap pilihan ini sebagai kelanjutan dari revolusi dalam pembangunan jalur super murah. Dengan cara ini, Anda juga bisa menutupi area di antara bedengan, sehingga perawatan kebun bisa diminimalkan. Elemen-elemen jalur seperti ini memungkinkan Anda dengan mudah dan cepat membuat area patio di taman, serta area nyaman di depan kolam renang. Dengan cara ini, Anda bahkan bisa membuat jalur pelindung di sekitar rumah. Bagian dari jalur ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan paving block, batu alam, batu paving alami, atau beton cor. Oleh karena itu, untuk pemasangannya saya menawarkan metode yang sangat sederhana dan efisien, di mana Anda bahkan tidak perlu mengangkat lapisan rumput. Jalur seperti ini bisa dibuat saat musim peralihan di tempat yang nyaman untuk bekerja. Diangkut dengan kendaraan pribadi, mudah dibongkar, dan cepat dipasang. Bahkan seorang ibu rumah tangga pun bisa membuat jalur seperti ini, hanya dengan menghabiskan sedikit waktu dan tenaga. Bahan bangunan yang digunakan sangat mudah didapat. Anda bisa membelinya di toko bangunan mana saja dalam perjalanan ke villa. Dulu, hanya para oligarki yang mampu memiliki jalur seperti ini. Tapi sekarang, semuanya harus berubah, karena kemajuan ada bersama kita. Jalur seperti ini adalah jalan menuju kehidupan baru yang nyaman. Jalur dengan efek melayang ini sangat mudah untuk tetap terlihat rapi. Dan semua itu dengan biaya yang sangat murah. Pekerjaan minimal, kenyamanan, dan keindahan maksimal. Penonton saluran lagu-lagu Yasha Kosyak adalah yang pertama mengetahui informasi penting ini. Sekarang, mari kita bahas semuanya satu persatu. Halo semuanya! Setelah tahun lalu saya membuat jalan setapak taman inovatif yang terdiri sekitar 90% dari bahan ringan Penoplex, saya pikir tidak mungkin lagi membuat jalan setapak yang lebih sederhana dan murah. Ternyata, itu masih sangat mungkin. Video sebelumnya tentang jalan setapak mendapat banyak perhatian dari penonton. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa jalan yang bagus, atau lebih tepatnya jalan setapak, sangat dibutuhkan di wilayah pasca Soviet kita. Terlebih lagi, jalan setapak seperti itu bisa dibuat sendiri di halaman rumah atau villa, tanpa harus menunggu bantuan dari pihak luar. Karena tidak semua kota seberuntung, misalnya Moskwa dalam hal wali kotanya. Rata-rata, di Belarus juga jalanannya cukup bagus, tapi masih ada yang perlu diperbaiki. Saya kembali menggunakan lembaran standar Penoplex Comfort dengan ketebalan 3 cm, yang sebelum direkatkan, saya buat kasar permukaannya menggunakan mata gergaji kayu yang dilepas dari pegangannya. Dengan menggunakan lem perekat busa poliuretan bangunan, saya merekatkan bahan dari 8 lembar penuh knoples. Sesuai rencana yang saya buat, saya membutuhkan bahan dengan ukuran 2 meter 40 cm kali 2 meter 40 cm. Oleh karena itu, dari lembaran ke-9, saya memotong strip-strip tipis menggunakan pisau bangunan, yang setelah ditambahkan akan membuat saya mendapatkan ukuran yang dibutuhkan. 2 strip yang dipotong dari pinggirannya langsung sudah memiliki alur. Pada 2 strip lainnya, saya memotong alur tersebut tanpa masalah. Dengan strip-strip tersebut, sambungan lem akan menjadi lebih kuat. Bahkan videonya kali ini cukup singkat, karena semuanya sangat sederhana sehingga tidak mungkin memperpanjang video dengan cara apapun, baik dengan bercanda maupun dengan trik. Beberapa orang yang kurang baik menganggap keterikatan saya pada ekstrusi polistrena yang juga dikenal sebagai Penoplex sebagai semacam diagnosis. Seolah-olah saya benar-benar gila dan terobsesi dengan EPPS. Saya ingin membantahnya. Saya memotong busa lem berlebih yang sudah mengeras. Saya rasa pandangan saya jauh lebih luas dari itu. Misalnya, beberapa video yang lalu di kanal Lagu Yasha Kosyak muncul video tentang restorasi mobil sport Italia yang rusak akibat kecelakaan. Di sana, EPPS sama sekali tidak digunakan. Video sebelumnya bahkan membahas tentang relebahan. Pautan ke video-video tersebut saya tinggalkan di bawah video ini. Anda bisa cek sendiri. Kalau kebanyakan orang menonton video tentang Penoplex, itu bukan salah saya. Jadi, di sini jelas bukan salah saya. Dan gelar Raja EPES menurut saya melekat pada saya tanpa alasan yang jelas. Saya memotong kelebihan seperempat dari kedua sisi. Kemudian, saya memotong bahan menjadi 3 strip dengan lebar 80 cm dan panjangnya masing-masing 2 meter 40 cm. Lalu, setiap strip saya potong menjadi 3 bagian yang sama. Dengan cara ini, dari bahan awal saya mendapatkan 9 kotak yang sama dengan sisi 80 cm. Mengapa ukurannya seperti ini, bukan yang lain, akan saya jelaskan nanti. Kemudian, sesuai ukuran kotak, saya memotong bahan dari jaring kaca tahan alkali untuk plesteran. Penoplex sesuai teknologi yang benar memang digunakan dalam konstruksi baik jalan raya maupun jalur pejalan kaki. Material ini mengurangi pembekuan tanah, mencegah terjadinya penggembungan akibat es yang bahkan bisa merusak beton yang kuat sekalipun.
Saya mencampur adukan untuk menempelkan dan melapisi lembaran isolasi panas. Campuran khusus seperti ini diproduksi oleh banyak produsen dan harganya kurang lebih sama dengan lem keramik. Bisa ditemukan di toko bangunan mana saja. Di sana juga tersedia berbagai jenis tiaring kaca. Saya mengoleskan lapisan penguat dasar pada kotak-kotak. Permukaannya dalam posisi horizontal, jadi tidak diperlukan keahlian sebagai tukang plester. Dengan spatula lebar, saya membuat permukaannya relatif rata. Penoplex cocok untuk insulasi jalur keliling rumah, fondasi, lantai, dinding, plafon, loteng, atap, dan balkon. Jadi digunakan untuk menginsulasi rumah secara menyeluruh. Jadi, ini sama sekali bukan akal-akalan amatir. Lapisan penguat dasar, misalnya, digunakan untuk memperkuat fasad yang diinsulasi dengan Penoplex. Juli di daerah kami, di Homel, sangat panas dan lembab. Dan biasanya, lapisan tipis campuran yang cepat kering, yang saat cuaca panas bahkan harus dibasahi, kali ini justru keringnya lambat. Karena itu, saya menjemur bahan-bahan di bawah sinar matahari. Tapi sebenarnya lebih baik dan benar jika keringnya lebih lambat. Saya benar-benar tidak sabar. Saya ingin jalur baru dari Penoplex, dan secepatnya. Lalu saya ulangi semuanya di sisi kedua. Jalur seperti ini nyaman dibuat saat berdiri tegak, atau bahkan bisa sambil duduk di bangku. Jadi, bisa dilakukan dalam posisi yang nyaman untuk punggung kita. Sedangkan kita, para pekerja, punggung kita tidak pernah beristirahat. Kita harus terus-menerus membungkuk untuk para kapitalis, negara, atau bahkan untuk diri kita sendiri. Semakin banyak area yang dipasang paving, semakin mudah hidup kita. Dengan bedengan tinggi yang sangat efisien dan hangat, kita tidak membutuhkan banyak kebun untuk makanan. Sedangkan rumput taman memang indah, tapi tidak mudah dirawat. Setidaknya 1 hari penuh setiap minggu, idealnya saya harus mencurahkan waktu untuk merapikan halaman. Dengan begitu, semuanya masih terlihat lumayan rapi. Begitu saya melakukannya lebih jarang, tanaman mulai tumbuh tak terkendali. Agar kalian benar-benar paham betapa mudah dan sederhananya, bagian ini tidak akan saya percepat. Sisi bergerigi pada roskam memungkinkan untuk mengoleskan perekat secara merata. Saya dan istri saya menentang eksploitasi manusia oleh manusia. Jadi kami saling mengeksploitasi satu sama lain. Sayangnya, tidak ada pupuk seperti itu yang jika ditaburkan ke rumput, rumputnya akan menjadi lebih hijau, tetapi untuk sementara berhenti tumbuh. Misalnya, selama 1 hingga 1,5 bulan. Harga jasa para spesialis yang dipekerjakan di bidang konstruksi dalam beberapa tahun terakhir meningkat tajam. Namun, kualitas layanan yang mereka berikan justru menurun secara signifikan. Banyak dari para tukang seperti itu, dalam tanda kutip, justru bisa merusak bahan bangunan kita karena hasil kerja mereka benar-benar sulit dijelaskan dengan kata-kata yang sopan. Dan di sini tanpa terburu-buru, untuk diri sendiri, oleh diri sendiri. Dan yang terpenting, tidak ada yang bisa disalahkan kalau kamu melakukan kesalahan. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Tapi untuk pekerjaan sederhana seperti ini, hampir tidak mungkin melakukan kesalahan. Di tempat di rumah utama kami, di mana ada Penoplex di bawah ubin, semuanya sempurna. Tapi di tempat yang tidak ada Penoplex di bawah ubin, seperti di teras, ubinnya lama-kelamaan terlepas. Saya ingin memasang pengumuman dan mencoba memberikan ubin lama itu kepada orang yang membutuhkan. Tapi kemudian muncul ide untuk membuat jalan setapak baru. Ubin ini tahan beku, berbentuk persegi dengan sisi sepanjang 40 cm. Ukuran 2 ubin adalah 80 cm, sedangkan 3 ubin adalah 120 cm. Awalnya, saya berencana membuat panel jalan dengan ukuran 6 ubin. 2 ubin untuk lebar, 3 ubin untuk panjang, jadi 80 x 120 cm. Namun, setelah menilai berat ubin saja, saya memutuskan untuk membuat panel dengan ukuran 4 ubin, jadi 80 x 80 cm. Dengan begitu, sesuai anjuran dokter, dan punggung saya tidak akan cedera saat memindahkan atau memasang panel. Dan lebar 80 cm sudah cukup untuk jalan setapak di taman. Jadi, saya memutuskan untuk memberikan kehidupan baru pada ubin lama. Apalagi sekarang, produk daur ulang sedang tren di seluruh dunia. Dan ikut tren itu, keren. Hidup di zaman Uni Soviet itu menyenangkan, tapi juga sederhana. Untuk mendapatkan ubin keramik apapun, Anda harus berusaha keras. Dan jalur seperti itu mungkin hanya bisa dimiliki oleh anggota Politbiro. Sekarang semuanya sudah berubah, dan pilihan ubin sangat banyak. Anda bisa mendapatkan ubin bekas secara gratis, seperti saya. Anda bisa membeli dengan sangat murah dari koleksi lama musim-musim sebelumnya. Mesin cuci tekanan tinggi sangat membantu, tapi spons dengan shampoo adalah kekuatan tambahan yang luar biasa. Teman-teman, saya sudah beberapa kali mengeluhkan kepada kalian tentang ruang bawah tanah di rumah utama kami, yang karena kesalahan dalam pekerjaan waterproofing, saat air tanah naik, jadi seperti ini. Dan untuk melewati tempat penyimpanan makanan kaleng hanya bisa dilakukan dengan memakai sepatu bot nelayan.
Saya menunda pekerjaan perbaikan waterproofing sampai terakhir. Tapi sekarang sudah tidak bisa ditunda lagi. Harus mulai bertindak. Ini yang saya putuskan. Kalau mengikuti perkembangan teknologi konstruksi modern, kita bisa banyak menghemat dan mempermudah hidup kita sendiri. Hari ini saya akan membahas tentang waterproofing beton yang meresap. Untuk melindungi beton dari air, biasanya digunakan rubberoid atau bitumen. Tapi perlindungan seperti itu hanya bertahan sekitar 5-10 tahun saja. Padahal, dengan biaya yang sama, kita bisa melindungi beton sekali untuk selamanya. Waterproofing yang meresap mengandung reagen khusus yang saat bersentuhan dengan air akan memicu pertumbuhan kristal tak larut di dalam beton. Kristal-kristal ini menutup semua rongga dan retakan mikro, sehingga benar-benar memblokir masuknya air. Perlindungan yang benar-benar abadi ini menjadi bagian dari beton dan akan bekerja selama bangunan itu masih berdiri. Campuran Aquatron mulai dikembangkan oleh para ahli kimia Soviet untuk kebutuhan industri pertahanan. Aquatron 6 digunakan untuk melindungi bangunan yang sudah berdiri. Campuran ini diaplikasikan ke permukaan dengan kuas biasa, tetapi dapat meresap hingga kedalaman 20 cm. Aquatron 12 ditambahkan ke dalam campuran beton cair, sehingga reagen langsung tersebar ke seluruh volume. Selain perlindungan utama yang meresap, Aquatron juga membentuk lapisan pelindung luar, melindungi tulangan dan pipa di dalam beton dari karap, meningkatkan ketahanan beton terhadap suhu beku, dan mencegah munculnya jamur hitam yang menjijikan. Campuran ini memiliki sifat anti jamur, dan jika Aquatron ditambahkan ke dalam beton cair, maka adonan akan menjadi lebih plastis, dan konstruksi beton akan menjadi lebih kuat. Ngomong-ngomong, produk sejenis dari Amerika yang terkenal hanya memiliki efek penetrasi tunggal, meskipun harganya 4 kali lebih mahal. Jika fondasi lama sudah bocor, satu-satunya cara tradisional adalah menggali tanah di sekeliling bangunan dari luar dan memperbarui perlindungan luarnya. Namun, dengan Aquatron, cukup melapisi dinding bagian dalam ruang bawah tanah. Beginilah beton mengering setelah diaplikasikan Aquatron. Campur kuning meresap ke dalam, menutup kebocoran, lalu bahkan benar-benar mengeringkan beton. Dan perlindungan multifungsi yang benar-benar tahan lama seperti ini, harganya tidak lebih mahal dari rubberoid biasa. Hanya perlu diaplikasikan sekali saja dan untuk selamanya. Semua pekerjaan bisa dilakukan sendiri. Baca secara detail tentang waterproofing penetrasi di artikel yang sangat mendalam di portal iXBT. Tautan ke artikel dan ke situs produsen ada di deskripsi video. Jika tidak merepotkan, silakan tulis pendapat Anda tentang hal ini. Saya kan di jalan yang benar. Saya mencampur lem keramik dan menjadi tukang keramik yang tidak tunduk pada keadaan. Saat memasang keramik lantai, merangkak di atas lutut, saya bekerja dengan punggung tegak. Mereka tidak akan bisa menundukkan kita lagi. Bersama kita ada kemajuan. Kita di sini maksudnya para pemilik rumah kebun, petani rumahan, dan tukang rumahan. Untuk memasang hanya 4 ubin pada setiap cetakan, tidak diperlukan keahlian sebagai tukang ubin profesional. Cetakan dari Penoplex yang telah diberi lapisan dasar penguat di kedua sisinya berubah menjadi elemen dari material komposit yang kuat dan ringan, serta sangat baik dalam mendistribusikan beban. Ubin yang direkatkan dengan lem ubin membuat permukaan panel jalan seperti ini menjadi sangat kuat, namun tetap relatif ringan. Sebagai perbandingan, misalnya, dengan pelat beton dan ubin trotoar, bahkan ubin pecah pun bisa digunakan, sehingga bisa membuat jalur jalan yang benar-benar bernuansa desain. Untuk pembuangannya, Anda bahkan bisa mendapatkan bayaran, seperti untuk pengangkutan sampah. Namun, saya katakan kepada Anda, untuk jalur seperti itu, ubin juga bisa dibeli, karena menurut saya, itu memang sepadan. Ubin Grace berkualitas, memiliki ketahanan beku yang sangat baik. Jarang digunakan untuk finishing jalur taman dan area, karena membutuhkan pekerjaan persiapan yang sangat serius dan mahal. Karena pertama-tama, setidaknya setengah meter tanah harus digali, lalu diisi dan dipadatkan dengan pasir bangunan. Diisi dan dipadatkan dengan batu pecah. Kemudian dibuat skrit beton bertulang dengan ketebalan minimal 10 cm dan menunggu setidaknya 1 bulan sampai semuanya mengeras. Dan setelah itu, di atas fondasi mahal ini, barulah bisa memasang ubin yang mahal. Karena setelah investasi sebesar itu, rasanya tidak tega membeli ubin yang murah. Untuk saat ini, hanya para oligarki yang mampu melakukan hal seperti itu. Misalnya, di area yang berdekatan dengan kolam renang mewah. Namun, waktunya telah tiba untuk mengubah segalanya. Ditemukan cara untuk menghemat banyak pada dasar ubin. Awalnya, saya mengisi nut dengan lem ubin yang sama. Nut tersebut mengering, berubah menjadi abu-abu terang dan tampak samar di atas ubin berwarna krem. Jadi, saya cepat-cepat membersihkan nut dan memutuskan untuk membeli nut yang sudah jadi. Saya juga terpikir bahwa dengan cara ini bisa dibuat area beraspal yang bagus untuk misalnya patio. Patio untuk setiap 500 meter persegi, jalan, jalur pejalan kaki, semua itu sangat penting. Saat memikirkan opsi baru,
Saya sangat menyadari tanggung jawab yang saya bahkan mulai bermimpi buruk yang hampir sama. Bahwa memori genetik kolektif para penonton saluran ini berbalik melawan saya. Dan semua komentar menjadi hampir sama isinya. Apa yang kamu lakukan ya, Kosyak? Bagaimana mungkin kamu berani menentang tradisi yang sudah berusia berabad-abad, bahkan ribuan tahun? Kami selalu hidup hampir tanpa jalan, apalagi tanpa jalur setapak. Tapi kamu, Kosyak, menunjukkan bahwa sekarang setiap orang bisa membuat jalur setapak yang sederhana dan murah untuk dirinya sendiri. Untuk apa? Kenapa kamu mengusik kondisi tanpa jalan yang sudah biasa dan kami cintai? Pergilah dan lakukan kekacauan itu dimanapun kamu mau. Tapi jangan ganggu kami. Kami tidak butuh jalur setapak buatanmu. Kalau saja kita punya jalan, Napoleon pasti sudah mengalahkan kita dulu. Lalu bagaimana mungkin Susanin bisa menyesatkan orang Polandia dan Lituania menuju kematian di rawa-rawa, kalau hutan kita seperti taman kota? Kosyak, kamu memang Kosyak. Kita juga harus mencari tahu, sebenarnya leluhur Belarusiamu dulu berpihak pada siapa di masa-masa itu? Dari penampilan, dia bukan pria yang sangat kuat. Tapi lihat saja betapa mudahnya dia menarik benda beton itu. Dengan jalan setapak seperti itu, kamu bisa pamer ke tetangga. Mereka akan mengira kamu adalah binaragawan yang menyamar. Dalam mimpi buruk itu, aku bahkan mencoba membela diri. Iya teman-teman, santai saja, kita sama, kita orang biasa. Bagi kita, baik di bawah tuan maupun pemilik tanah, hidup selalu sulit di segala zaman. Sampai Lenin muncul. Omong-omong, Lenin mendukung kemajuan. Dia sangat giat mempromosikan lampu yang dinamai menurut namanya sendiri. Karena itu, saya ingin mengangkat lebih tinggi lagi panji kemajuan yang tak terbendung. Dengan panji kemajuan di tangan, saya naik ke kendaraan lapis baja oranye meneriakkan, "Kemajuan ada di pihak kita." Dan biasanya, di saat itu, saya terbangun. Teman-teman, tolong tulis komentar yang lebih lembut. Soalnya, saya memang bermimpi buruk. Sayangnya, proses penandaan tidak bisa dihapuskan. Semuanya seperti biasa. Dengan jalur baru ini, saya memutuskan tidak hanya untuk menurunkan biaya produksi semaksimal mungkin, tetapi juga menekan kebutuhan tenaga untuk pemasangannya sampai nyaris nol. Untuk pemasangan jalur sebelumnya, saya hanya perlu mengangkat rumput. Sudah hampir setahun, jalurnya tetap kokoh, jadi kali ini saya memutuskan untuk tidak mengangkat rumput sama sekali. Jalur inovatif membutuhkan metode pemasangan yang inovatif juga. Jarak antara tali penanda sedikit lebih sempit dari panel jalan. Saya membuatnya 75 cm. Karena kontur lahan, pada awalnya jalur akan berada di satu bidang, lalu berpindah ke bidang lain. Perpindahan tersebut saya tandai pada jarak yang merupakan kelipatan dari jumlah panel jalan yang utuh. Dari tampak luarnya, lahan yang terlihat hampir rata ini sebenarnya memiliki perbedaan ketinggian yang cukup signifikan dalam lebar yang sangat sempit. Tahun lalu, saya memperbaiki gerbang geser, menggunakan komposit canggih berbasis Penoplex sebagai isinya. Saya masih memiliki Profnastil lama, yang akhirnya saya putuskan untuk digunakan juga. Saya memotong Profnastil menjadi strip-strip selebar 10 cm. Berkat permukaannya yang beralur, strip-strip ini bisa dengan mudah dipasang ke tanah menggunakan balok kayu dan palu karet, serta bisa diposisikan dengan tepat mengikuti tali penanda. Saya pernah memperhatikan bahwa bahkan di YouTube, para pembuat konten tentang konstruksi sering melakukan pekerjaan beton yang sangat berat dan memakan banyak tenaga hanya untuk membuat jalur dan teras. Rekan-rekan kerja sampai harus mengorbankan punggung mereka sendiri. Dan semua itu hanya untuk membuat jalur taman, yang sebenarnya tidak pernah menahan beban berat sama sekali. Dengan biaya produksi, untuk lebih dari 7 meter jalur, hanya dibutuhkan 8 lembar lebih sedikit Penoplex Comfort, 2 karung WEM untuk isolasi panas, sekitar 15 meter jaring kaca, kurang dari 1 karung WEM keramik, sedikit lem busa poliuretan, kurang dari 1 lembar profsit bekas, dan ubin gratis. Anda bisa memperkirakan biaya produksinya dengan harga di daerah Anda. Ini akan sangat murah di mana saja. Dengan cara ini, sangat mudah untuk membuat semacam rel panduan, di mana bagian-bagian jalur terletak sangat rata. Semuanya rapi sekali. Ngomong-ngomong, terkadang ada juga Penoplex yang permukaannya sudah kasar. Namanya Penoplex dinding. Penggunaannya bahkan lebih mudah. Kebetulan yang permukaan halus sedang ada promo, dan membuatnya jadi kasar itu sangat cepat. Tapi lihat, hasilnya indah kan? Bagian halaman ini langsung terlihat mewah dan berkelas. Bahkan tercipta jalur yang memberikan efek seperti melayang. Mungkin muncul pertanyaan yang masuk akal. Kemana sebenarnya jalur indah ini mengarah? Pertama, saya berharap menuju kehidupan yang cerah. Dan secara pribadi, bagi kami, menuju kolam renang besar baru dari Penoplex yang kami rencanakan di sini dan yang ingin saya coba wujudkan. Karena kolam mini sebelumnya, Kupo dari Penoplex, selama setahun terbukti sangat andal saat digunakan. 2 tali penanda saya lepas dan saya pasang di tepi. 1 lagi yang baru.
Jika Anda punya pasir dan semen lebih, Anda bisa membuat campuran kering. Saya sendiri selalu mencari solusi yang paling hemat. Dan sebagai orang yang mengandalkan intuisi dalam konstruksi, saya rasa untuk dasar jalan setapak yang ringan, tanah biasa pun sudah cukup. Anda dapat mendukung inovasi konstruksi super murah yang ditampilkan di kanal Pesni Yashikoshiyaka dengan menekan tombol sponsor di YouTube. Penonton dari Rusia bisa melakukannya melalui layanan Boosty. Saya tinggalkan tautannya di bawah video. Sesuai rencana, seiring dengan pemadatan tanah di bawah jalan setapak, tanah tersebut akan memadat dan turun perlahan bersama dengan pembatas penanda dari lembaran bergelombang, yang pada gilirannya akan mencegah tanah menyebar keluar dari bawah jalan setapak. Dan seluruh sistem sederhana ini memberikan dasar yang padat dan rapat, serta pemasangan yang sangat mudah dan ringan secara fisik, yang saya harap sudah saya tunjukkan dengan jelas. Oleh karena itu, saya rasa informasi ini harus segera dibagikan kepada teman, keluarga, dan semua orang baik. Sudah cukup membungkuk, saatnya hidup dengan nyaman. Tali di sebelah kanan tidak sesuai dengan level yang dibutuhkan karena levelnya sudah ditentukan. Itu hanya untuk mengontrol ketepatan arah. Kawan-kawan, dengan jalur seperti ini, kita semua harus memulai hidup baru. Di waktu luang, saya mencoba jalur seperti itu di antara bedengan tinggi dan hangat kita. Saya menyukainya. Area dari panel seperti itu bisa mempercantik taman manapun, memungkinkan kita dengan cepat membuat patio yang nyaman. Ruang berlapis seperti itu juga bisa dibuat di depan kolam renang untuk duduk-duduk atau berjemur. Jalur seperti ini bisa menahan gerobak taman yang penuh tanpa masalah. Tapi mendorong gerobak taman di jalur seperti milik oligarki Rublev itu benar-benar tidak sopan. Jalur itu untuk bersantai, bukan untuk bekerja. Jangan bilang kalau pakai sepatu karet atau sandal di jalur itu jadi licin. Jalur-jalur ini adalah jalan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Para wanita pemilik villa harus berjalan di jalur itu hanya dengan sepatu hak tinggi. Dan para pria tukang kebun harus memakai sepatu kulit mahal. Apalagi, dengan penghematan seperti ini, sekarang seharusnya cukup juga untuk membeli sepatu Louboutin untuk istri. Elemen jalan seperti ini bisa dibuat dengan santai saat musim dingin. Misalnya, di garasi yang dipanaskan atau bahkan di apartemen di balkon. Bisa diangkut dengan mobil pribadi dan dipasang dengan cepat. Anda bisa membeli Penoplex di toko bangunan mana saja atau memesannya di situs web. Tautannya saya tinggalkan di bawah video. Jangan lupa beri jempol ke atas, langganan channel Pesni Yashikoshiyaka. Ikuti juga akun Zem, TikTok, dan Instagram saya. Semua tautannya ada di bawah video. Tekan juga tombol lonceng, jadi saya pasti akan memberitahu Anda. Semoga perdamaian tercipta di seluruh dunia. Terima kasih.